Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 17 Oktober 2022, kita memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Antioquia. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan denganku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atasmu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, kita sebagai manusia tentunya butuh kenyamanan dan rasa aman. Banyak yang menaruh kepercayaan pada uang atau kepemilikan sebagai satu-satunya yang buat nyaman dan aman. Tuhan Yesus hari ini menasihatkan kepada kita agar tidak menjadikan harta milik dan kekayaan sebagai sumber utama keselamatan dan kenyamanan kekal kita. Nampak jelas dalam sikap Tuhan saat diminta untuk campur tangan dalam perselisihan keluarga tentang harta warisan. Dia menolak untuk terlibat, tetapi menawarkan nasihatnya bahwa hidup seseorang tidak dibuat aman dan bahagia oleh karena apa dan seberapa banyak yang dimilikinya. Saudari-saudaraku yang terberkati, Tuhan Yesus mengingatkan para pendengarnya dan kita juga yang mendengar sabdanya hari ini akan adanya bahaya ketamakan, karena ketamakan bisa mengalihkan orientasi hidup kita untuk semakin menjauh dari Tuhan dan keselamatan kekal itu. Tuhan Yesus lebih mengajak kita untuk mulai mengumpulkan harta surgawi yang bersifat abadi dengan cara mau peduli dan berbagi. Sebab kebahagiaan surgawi dan abadi terletak pada sudah seberapa banyakkah kita mau berbagi, mau memberi sebagai ungkapan bela rasa kita kepada sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau meluhurkan tubuh Kristus, yaitu gereja umat-Mu yang percaya kepada Yesus Kristus Putra-Mu sebagai satu-satunya penyelamat. Hari ini kami mengenangkan Santo Ignatius Antioquia yang telah mencapai keluhuran abadi lewat derita dan kegigihannya dalam mempertahankan dan mengajarkan iman yang benar.
Kami mohon, bantulah kami dan lindungilah kami selalu dari segala mara bahaya, terutama dalam masa-masa yang tidak mudah dalam hidup kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.